Halo semuanya. Untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah bela negara, saya Hikmatul Hidayah dengan NPM 220401083 kelas bela negara G110 dengan dosen pengampu Ibu Rizky Novitasari. Nilai bela negara yang saya angkat sebagai topik hari ini adalah nilai dasar ketiga bela negara, yakni yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara pada program studi hubungan internasional. Implementasi nilai dasar bela negara yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dalam studi hubungan internasional dapat dilihat melalui berbagai bidang. Integrasi sikap yakin pada Pancasila sebagai ideologi dasar negara dengan studi hubungan internasional dapat memberikan perspektif khusus yang mencerminkan karakter dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara menentukan sikap yang diambil setiap pelaku hubungan internasional dalam kepentingannya guna memahami dinamika dan tantangan dalam konteks hubungan internasional secara lebih luas. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh implementasi nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara pada studi hubungan internasional. Tentunya akan melibatkan diplomasi, perdamaian, dan kerjasama internasional. Yang pertama, yakin dalam Pancasila, terutama nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang tercerminkan dari nilai Pancasila sendiri dapat diimplementasikan melalui diplomasi damai. Indonesia dapat memainkan peran sebagai mediator konflik antar negara atau kelompok di tingkat regional maupun global. Hal ini dapat mempengaruhi citra dan soft power suatu negara di dunia internasional. Analisis terhadap isu-isu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila. Nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila dapat diwujudkan melalui partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia dan penanganan krisis kemanusiaan. Indonesia selalu menyuarakan mengenai perlindungan HAM pada dunia, salah satunya pada organisasi regional ASEAN sendiri, ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights atau disebut ICHR. Meskipun sempat menjadi lemah mandat, fungsi proteksi dalam Term of Reference ICHR karena tidak tercapainya konsensus pada tahun 2010 ketika Indonesia mengajukan mandat perlindungan dasar untuk ICHR. Namun tidak membuat Indonesia terus menyuarakan tentang perlindungan HAM dan krisis kemanusiaan. Pertemuan ICHR ke-36 dengan Indonesia sebagai tuan rumah pada 27 Februari sampai 3 Maret 2023 kemarin, tentunya Indonesia mengajukan berbagai inisiatif lain, diantaranya konsultasi best practice penciptaan di lingkungan kerja yang adil bagi pekerja migran, perlindungan berbasis korban pada penanganan kontraradikalisme dan ekstremisme, serta workshop penggunaan sistem rujukan untuk isu perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di ASEAN. Juga pada kasus yang baru-baru ini hangat dibicarakan mengenai pengungsi dari Rohingya di Provinsi Aceh, Presiden Jokowi akhirnya menanggapi masalah tersebut. Selain menindak tegas para pelaku TPPO, pemerintah Indonesia pun akan memberikan bantuan sementara untuk para pengungsi Rohingya. Namun, bantuan yang diberikan akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Maka benar adanya yakin terhadap nilai Pancasila sebagai ideologi negara dapat diaktualisasikan dalam dukungan Indonesia terhadap isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan melalui partisipasi aktif dalam forum dan perjanjian internasional. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan luar negeri, Indonesia dapat memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian mengenai tantangan global dan mempromosikan keadilan sosial di tingkat internasional. Sekian penjelasan dari saya mengenai implementasi nilai dasar bela negara dengan studi hubungan internasional. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.